bangkit, lawan, hancurkan tirani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Dasko, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Kapolri. Terima kasih Pak. Dari semalam stafnya kita sampai sibuk. Terima kasih Pak Wamen sudah hadir. Terima kasih. Saya tidak panggilnya Pak Menteri ya. Saya panggilnya Tuan Jumpur, Ketua SPSI. Saya panggil Bung Andi Gani, sahabat juang. Terima kasih Dewi Kartika, Ketua KPA. Terima kasih Bung Suparno, Presiden FSPNI. Terima kasih kawan-kawan jaringan organisasi yang hadir pada hari ini. Ini ada dari Bung Bayu, SPJICT, ada Pelindo tadi mana? SPPI, ada kawan-kawan dari pelabuhan, ada kawan baru kita juga dari SPJK. Ini mudah-mudahan sebentar lagi Serikat Pekerja Jasa Keuangan. Ada 5 bank sama 2 asuransi. Mudah-mudahan tahun ini juga akan menyelenggarakan kongres untuk membentuk federasi sehingga sektor jasa dan keuangan bisa menjadi bagian dari KPBI ke depan. Terima kasih kawan-kawan, mulai dari Papua Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Medan, dan dari berbagai macam wilayah yang hadir pada hari ini. Kawan-kawan, tadi saya diskusi sama Bang Dasko, ini bukan nakal Pak. Ini serikat kita, bagaimana kita membangun hari ini, bagaimana KPBI tumbuh hari ini, bagaimana KPBI memperjuangkan aspirasi anggotanya. Kadang-kadang dalam konteks perjuangan itu kita sering dibenturin dengan anak buahnya Pak Sigit. Kalau kita tidak pernah menganggap polisi sebagai musuh kami, tapi seringkali di lapangan memang terjadi kadang-kadang sedikit gesekan, tapi buruh tidak ada yang menginginkan itu. Nah, kuncinya konflik perburuhan di Indonesia hari ini, 90% konflik perburuhan di Indonesia itu berangkat dari pelanggaran hak normatif. Kalaulah saja, tadi kita diskusi dengan Pak Wamen, fungsi pengawasan bisa bekerja secara efektif, hak normatif buruh semua dijalankan, insya Allah tidak ada lagi, atau 90% konflik hubungan industrial bisa mereda. Karena buruh dihadapkan pada pilihan terakhir dalam mempertahankan harkat martabatnya, mempertahankan hak hidupnya, jalan perjuangan satu-satunya yang kita ambil. Nah, sekarang ada kabar baik. Pemerintah hari ini begitu responsif. Yang pertama kali menarik bagi saya, waktu kawan-kawan ingat Undang-Undang Cipta Kerja pertama kita gugat ke Mahkamah Konstitusi. Setelah itu kita menang, dianggap cacat formil. Lalu setelah itu keluar Perpu untuk memberlakukan kembali. Tapi buruh nggak menyerah, digugat lagi. Di bulan Oktober dimenangkan lagi oleh MK. Tapi pemerintahan baru, presiden baru tidak melakukan gugatan balik atau tidak memperlakukan Perpu lagi. Ini menurut saya kabar baik. Dan pemerintah menyatakan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membuat undang-undang perburuhan yang baru dalam waktu 2 tahun. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, ingat, dalam ketetapan upah setelah Undang-Undang Cipta Kerja, setiap tahun ada bahkan kuota yang tidak ada kenaikan sama sekali. Kalaupun ada yang naik, itu paling 1-3%. Pemerintahan baru Pak Prabowo memutuskan upah tahun 2025 diambil alih
dan ditetapkan secara merata 6,5%. Jauh juga lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir, May Day kemarin, ya, janji Presiden May Day 2025. Saya pertama, kita waktu gabung di Monas, ini benar nggak nih, direalisasikan nggak? Saya tanya sama Bung Andi, Bung ini gimana Bung? Tenang, kata Bung Andi, saya sudah ketemu, ini undang-undang PPRT akan disahkan sebelum May Day. Ini konvensi ILO juga akan diratifikasi. Saya mendiskusikan dengan semua kawan-kawan KPBI, kalau janji itu juga direalisasikan, kita akan May Day bersama dengan Presiden di Monas. Itu yang kita putuskan pada waktu itu. Dan janji itu dia realisasikan. Undang-undang PPRT, ratifikasi, Satgas PHK, lalu ojol, itu direalisasikan. Dan menurut saya, ini adalah kabar baik bagi gerakan buruh di Indonesia. Pemerintah yang lebih akomodatif terhadap terhadap persoalan yang dihadapi oleh kaum buruh dan rakyat. Dan tentu harapan besar dari kaum buruh untuk terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, tentu partisipasi kita akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang pro buruh dan pro kepentingan rakyat. Tentu harapan itu menjadi harapan kita semua dari Serikat Buruh. Dan hari ini KPBI sudah menjadi anak baik, bukan nakal lagi Bang. Jadi selama ini mungkin yang pertama. Yang pertama kita menyelenggarakan kongres. Alhamdulillah kita bisa didatangi wakil ketua DPR, Kapolri, Wamen, ada juga Menteri KLH, ada pimpinan-pimpinan federasi. Kita mau berdialog, kita pengen membangun sinergi, karena tujuan dari semua gerakan buruh dan semua gerakan rakyat adalah perubahan yang lebih baik bagi buruh dan bagi rakyat Indonesia. Aparat memang bukan musuh kita, negara juga bukan musuh kita. Untuk itu kolaborasi yang sudah terbuka pada hari ini harus kita manfaatkan agar aspirasi buruh bisa lebih terakomodir dalam kebijakan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi, karena ini adalah pembukaan kongres. Saya memohon dan meminta kepada perwakilan untuk nanti bisa berdiri, dan kepada Bapak Abang Dasko untuk bisa naik ke atas, Bapak Kapolri, Bapak Wamen, dan sahabat-sahabat juang saya, Bung Jumur, Bung Andi, Mbak Dewi, Bung Suparno, kita untuk secara simbolik membuka kongres ketiga KPBI. Saya mohon untuk bisa naik bersama-sama, Pak. Karena ini kongres ketiga, gendangnya ada 3. 1 buat Bang Dasko, 1 buat Pak Kapolri, 1 buat Pak Wamen. Ya, nanti kita akan menabuh gendang bersama-sama Bang, sebagai simbolik pembukaan kongres ketiga KPBI secara resmi dibuka.